Iis Nuraini adalah seorang ibu berusia 36 tahun yang tinggal di wilayah Kunciran, Tangerang. Selama 4 tahun terakhir, bersama keluarga, ia berjuang melawan kanker yang diderita oleh putra bungsunya. Perkenalkan, nama anak saya Muhammad Janwar, umur 6 tahun 7 bulan. Di Muhammad Janwar berjuang buat sakitnya kanker neuroblastoma stadium 4. Awalnya Muhammad Janwar panas di leher ada benjolan saya urut awalnya. Nah, pas kelamaan benjolannya makin membesar. Pengobatan alternatif kala itu tidak lepas dari faktor ekonomi. Sang suami berprofesi sebagai ojek online, sedangkan 2 anaknya masih duduk di bangku sekolah. Tentu tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kini Iis bekerja paruh waktu sebagai kuli cuci dan setrika. Selain untuk membantu menyambung hidup, juga untuk ongkos pulang pergi mengantar Yanwar berobat dari Tangerang ke Jakarta. Untungnya, pengobatan Yanwar kini bebas biaya karena terdaftar BPJS Kesehatan. Kan saya sempat pakai BPJS yang bayar, cuman karena suami kerjanya Gojek nggak bisa buat bayar bulanannya. Saya baru bikin lagi, alhamdulillah dapat yang dari pemerintah JKN KIS. Pada tahun 2019, Yanwar dirujuk ke Rumah Sakit Kanker Darmais. Yanwar membutuhkan perawatan intensif, dan saat itulah diketahui kanker neuroblastoma Yanwar memasuki stadium 4. Ya, neuroblastoma itu adalah kanker saraf. Jadi sepanjang neural crest sepanjang ada persarafan, itu dia bisa terkena kankernya di saraf. Kebetulan neuroblastoma itu kan biasanya primernya ada di anak ginjal, jadi tempatnya di atas ginjal gitu ya, terus kemudian bisa menyebar kemana-mana. Jadi pasien ini datang ke kita untuk diberikan kemoterapi untuk langsung ya kan ke tumornya. Tapi kalau cuma single itu aja nggak mungkin. Jadi untuk kasus paliatif memang berbeda dengan kasus yang baru pertama kali. Pada umumnya, kemoterapi bisa menyentuh biaya fantastis. Kurang lebih 30 juta rupiah dalam 1 kali tindakan. Total biaya perawatan Yanwar misalnya mencapai angka 390 juta rupiah. Belum lagi obat-obatan yang menelan biaya 150 juta rupiah. Dan kemoterapi yang masih berlanjut. BPJS Kesehatan juga menempatkan kanker di urutan kedua penyakit katastropik, yaitu penyakit yang tergolong membutuhkan pengobatan dan perawatan, serta pemulihan yang berkepanjangan. Sebagai contoh kasus untuk kanker, itu termasuk salah satu 10 penyakit yang mengakibatkan biaya sangat besar atau disebut dengan biaya katastropik ya. Itu kasusnya tahun 2019 ada 2.400.000 lebih. Nah, kemudian di tahun 2020 itu meningkat menjadi 2.500.000 lebih, dan 2021 meningkat lagi, biayanya sudah sekitar 3,5 triliun gitu. Melalui JKN KIS, setidaknya 2,5 juta pasien kategori katastropik di Indonesia telah mendapatkan hak sehatnya yang diberikan oleh negara. Salah satu di antaranya adalah Muhammad Yanwar yang masih bisa tersenyum sampai saat ini.